Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di channel referensi ekspor import yang membahas sekitar masalah ekspor dan import baik di ranah perdagangan internasional, demikian juga di jasa transportasi internasionalnya. Oke, tiba saatnya sekarang kita membahas tentang job description customer service shipping line. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang job description customer service shipping line ya. Di sini saya gambarkan itu ada ekspor dan import ya. Jadi sebetulnya customer service itu ada dua ya. Jadi ada customer service untuk ekspor dan customer service untuk import ya. Jadi ini saya jelaskan dulu job description-nya tentang customer service di shipping line yang pada ekspor ya. Nanti akan saya jelaskan customer service di import workflow-nya sama di ekspor ya pada saat nanti di workflow customer service. Baik, oke. Jadi ini adalah customer service ekspor ya. Pertama adalah yang menjadi job description-nya adalah satu backup marketing. Yang dimaksud dengan backup marketing adalah customer service ini tugasnya membackup marketing pada saat marketing tidak ada di posisinya, tidak ada di kantor. Mungkin mereka atau marketing masih di luar untuk meeting dengan customer atau dengan klien yang dalam arti untuk mendapatkan suatu muatan karena kapal masuk atau kapal kita perlu butuh operasional tiap hari untuk volumenya ya atau liftingnya ya. Jadi marketing itu di backup oleh customer service. Oleh karena itu customer service harus mempunyai knowledge ya, mempunyai product knowledge ya tentang service yang ada di shipping line tersebut untuk menjawab barangkali nanti ada yang istilahnya menanyakan tentang service shipping line tersebut selama marketing tidak ada di tempat ya. Kemudian juga customer service itu biasanya untuk menerima shipping instruction ya. Kalau umpama marketing tidak ada di tempat ya. Jadi customer service juga bisa menerima shipping instruction ya setelah dikonsolidasikan atau setelah dikomunikasikan dengan marketing ya. Kemudian yang berikutnya adalah arrange schedule. Jadi customer service itu juga tugasnya yang pertama adalah arrange schedule ya. Jadi kalau umpama mereka tidak direct call atau kapal mereka tidak langsung masuk ke pelabuhan di mana kantor cabang tersebut berada, itu berarti mereka tidak direct call ya. Jadi mereka mempunyai kapal menunggu di transshipment port di Singapura atau di Tanjung Pelepas Malaysia ya. Jadi itu mereka akan mengarrange schedule. Jadi ada schedule yang harus mereka siapkan ya untuk mengatur kapal dari Surabaya menuju Singapura ya yang disebut dengan feeder vessel, kemudian dikonekkan dengan yang di mother vessel ya. Kalau saya kasih contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya ya kalau schedule yang biasa dikerjakan oleh customer service. Ini umpama ya kapal ini tidak istilahnya direct call, berarti mereka menunggu di Singapura. Jadi mereka mempergunakan yang namanya estimate time arrival sama estimate time delivery ya. Jadi ini akan dikonekkan dengan umpama yang di LCD sini yaitu umpama dikonekkan dengan mother vessel kita yang menunggu Singapura ya. Ini umpama kita ganti dengan Singapura ya. Jadi ini adalah istilah ya. Jadi ETA sama ETD ini adalah estimate. Jadi tidak ada schedule ya di transportasi internasional, baik itu di shipping line maupun di penerbangan, tidak ada yang fixed schedule. Mereka memakai istilah estimate, perkiraan ya. Jadi seperti itu karena ada sesuatu hal ya itu akan menjadi kecewa nanti kalau ditetapkan fixed schedule-nya kepada klien kembali. Jadi di Singapura ini ya mereka harus memperkirakan ya. Di Singapura itu
biasanya detention itu 5-7 hari. Jadi kapal kita yang feeder vessel dengan kapal kita mother vessel itu harus connect, itu tidak boleh lebih dari 5 hari ya, karena itu risiko ya, nanti akan terjadi yang namanya rollover. Rollover itu pindah kapal. Nah, pindah kapal ini kadang-kadang ada klien yang tidak istilahnya satisfied, tidak suka, kenapa tidak cocok, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang ada di LC nantinya, dan ini adalah tanggung jawab customer service ya. Kembali, jadi ini range schedule ini adalah menjadi tanggung jawab customer service ya. Jadi setelah itu booking space ya, booking space juga ya, apabila nanti operational ya itu mengeluarkan DO atau mengeluarkan kontainer diberikan kepada ENKL yang mengurusi dokumentasi di eksportir yang akan booking tersebut. Kita bicara ekspor ini, jadi booking space ini itu ditentukan oleh customer service, mana-mana yang istilahnya bisa diterima ya kontainer itu. Tetapi karena customer service ini adalah backup marketing, membantu marketing ya dalam mensukseskan sebuah istilahnya business shipment ini, jadi mereka harus berkoordinasi dengan yang namanya marketing. Jangan sampai terjadi yang namanya nanti miss ya, akhirnya kita terima booking tetapi tidak ada space. Ini mengecewakan eksportir, dan kita tidak boleh sebagai customer service ya seperti itu. Harus semuanya dipikirkan, dijadikan istilahnya apa ya, sesuatu yang komunikatif ya, agar everybody happy, tidak ada masalah, everything going smooth, artinya semuanya berjalan dengan seperti yang kita harapkan bersama ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, keempat adalah loading confirmation ya. Loading confirmation ini adalah juga apa istilahnya tanggung jawab dari customer service. Loading confirmation ini disampaikan kepada dokumen bahwa kontainer tersebut, maksudnya kontainer itu ada numbernya ya, number kontainer itu sudah sesuai atau belum dengan yang ditera di dalam SI ya, karena biasanya customer service nanti memberikan ya itu yang namanya DO SI kepada dokumentasi ya untuk dimasukkan ke dalam draft, kemudian nanti dikoreksi oleh eksportir, kemudian dikembalikan menjadi yang namanya fixed draft, kemudian pada saat mau diambil sama klien atau eksportir itu sudah fixed BL atau bill of lading ya, sebagai Ocean Bill of Lading atau BL-nya pelayaran yang sudah saya jelaskan kemarin, atau disebut juga Master Bill of Lading. Kemudian apalagi yang menjadi job desk customer service, yaitu di sini saya rangkum others ya, lain-lain ya. Di situ saya sebutkan tadi yang sudah saya sebutkan, rollover. Rollover itu artinya ganti kapal, dan ini harus kita beritahukan kepada eksportir ya, itu alasannya kenapa ya. Jadi seperti itu, biar mereka tidak disappoint, artinya kecewa, atau artinya nanti istilahnya membuat yang dilaporkan dengan buyer tidak sama oleh eksportir. Jadi kita perlu memberitahukan kepada eksportir tersebut. Kemudian di sini ada COD, bisa jadi ya customer itu karena sesuatu hal ada perintah dari buyer itu memindahkan ya, change of destination. Jadi destinasinya berubah dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, meskipun itu dari satu negara ke negara lain ataupun dalam satu negara, karena dalam satu negara itu customer service ini menguasai semua, yaitu tentang di dalam negara itu ada berapa port, seperti Q1 itu ya, ada CHCT, ada CCCT, yaitu Q1 Container Harbor sama Q1 Terminal Harbor ya. Jadi ada dua ya, CHCT sama CCCT, seperti itu Q1 ya. Jadi kemudian yang berikutnya skip vessel. Jadi skip vessel itu artinya ada beberapa kapal ya, ada beberapa kapal saya contohkan ya. Umpama di sini sudah kita kasihkan schedule ini kepada customer kita, itu sebagai contoh ini yang service ya, SPC ini service TPI week 32 ini. Ini sebagai contoh kapalnya One High ya, One High 321 3B. Ini ternyata ada problem di Singapura ya, sesuatu something problem itu akhirnya tidak bisa dipakai, akhirnya yang kapal di bawah ini yang akan naik ke atas atau kapal berikutnya ya, seperti itu. Atau kalau Gabriel A ini
memungkinkan waktunya untuk istilahnya memasukkan kontainer-kontainer yang dijadwalkan di servis One Way 312 ini bisa masuk juga ya. Tetapi kalau tidak bisa ya berarti harus digantikan dengan kapal yang lainnya, boleh-boleh saja. Itu ada pemberitahuan. Jadi yang dimaksud dengan skip vessel itu kapalnya tidak masuk, umpama di Surabaya, digantikan kapal yang lainnya. Kemudian ya di sini ada rute, ya, rute kembali lagi. Jadi rute. Jadi ini adalah rute ya. Di atas ini adalah Surabaya ya, terus ke istilahnya ini LBB. LBB ini singkatan dari Long Beach ya. Jadi di Amerika sana itu ada 2 port besar, artinya bagian wilayah ya, ada port kita istilahnya main port di US West Coast ya, pantai barat, kemudian US East Coast ya. Long Beach ini termasuk US West Coast ya, di situ ada Los Angeles dan lain sebagainya kalau kita lihat peta di dunia itu ya. Kemudian di Amerika juga sama, ini nanti kita lewat Panama Canal dan lain sebagainya ya, itu juga akan diberitahukan oleh customer service kepada istilahnya eksportir ya, karena di situ nanti akan ada biaya ya. Jadi itu, dan biasanya ini marketing sudah tahu ya, mereka akan memberitahukan ke customernya tentang biaya tersebut, tetapi ditindaklanjutin oleh yang namanya customer service untuk memberitahukan rute ya, rute tentang kapal yang muat kontainer ekspor mereka. Kemudian di sini ada ZLO ya, itu Manzanillo dan lain sebagainya. Ini adalah rute ya, biasanya ini disampaikan di dalam schedule ya, rute itu. Apabila ada skip dan lain sebagainya akan diberitahukan ya. Kemudian kembali ya, di sini ada transshipment time. Nah, transshipment time ini adalah waktu berjalannya kapal ya. Jadi ini adalah yang namanya transshipment time. Sebagai contoh dari Surabaya, estimate time delivery atau ETD tanggal 5 Agustus itu diperkirakan estimate time arrival ya, perkiraan kedatangan di Long Beach atau disingkat LBB ini tanggal 9 September. Jadi ini adalah selisihnya ya. Jadi seperti itu. Demikian pemaparan dari saya tentang job description dari customer service ya. Berikutnya nanti akan saya paparkan pada kesempatan yang next video episode 18 ini, yaitu tentang workflow customer service di shipping line. Mudah-mudahan bermanfaat pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.